Tentang seorang ibu yang sering menyebutkan aib suaminya di hadapan anak-anaknya, ini bagaimana? Perlu kita ketahui bahwasanya secara umum secara umum Allah Subhanahu wa taala firman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebahagian kalian menggunjingi sebahagian yang lain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih, beliau mengatakan tentang masalah ghibah. Beliau memberikan definisi ghibah yaitu dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan aib, menceritakan tentang saudaramu yang suatu hal yang tidak dia ketahui, suatu hal yang tidak dia sukai. Secara umum yang namanya ghibah, menggunjing atau menyebutkan aib seseorang kepada orang lain yang dia tidak ada di situ, ya, yang tidak dia hadir di situ, maka ini dikatakan ghibah. Sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa idza fihi ma qultu? Ya Rasulullah, gimana jika memang apa yang kukatakan itu benar adanya, bukan bohong? Rasulullah menyebutkan, wa idza fihi ma qulta faqad irtabta. Kalau memang apa yang engkau katakan itu benar, itu kamu sudah menggibahinya, sudah menggunjinginya. Oleh karena itu hukum asal menggunjingi, bergunjing itu tidak dibolehkan. Siapapun yang kita gunjingi, ya, siapapun yang kita gunjingi, kecuali ada 6 hal yang disebutkan Imam An-Nawawi, ya, dalam kitab Riyadhus Shalihinnya, yang dibolehkan. Diantaranya ketika ada seorang terzolimi kemudian dia adukan kepada pihak pemerintah yang berwenang. Juga ketika meminta fatwa. Dan ada 6 hal yang disebutkan Imam An-Nawawi. Artinya dia dibolehkan. Dibolehkan di sini dia tidak termasuk keumuman, dari larangan berghibah. Baik. Di antaranya yang dibolehkan menurut Imam An-Nawawi yaitu ketika ada seorang melakukan perbuatan mungkar, maksiat, dilakukan dengan terang-terangan. Dilakukan dengan terang-terangan di hadapan masyarakat. Maka ini juga boleh dighibahi karena dikhawatirkan nanti kejahatan dia menular kepada yang lain. Tapi bagaimana apabila ada seorang istri menceritakan aib suaminya di hadapan anak-anaknya? Kalau kita lihat ikhwah, apa tujuan sang istri menyebutkan aib suaminya atau ayah dari anak-anaknya? Secara makna itu sudah termasuk gunjing ataupun ghibah. Hukum asal haram. Tapi sekarang kita lihat apa tujuan sang istri menyebutkan aib sang suami di hadapan anak-anaknya, atau sekedar curhat. Itu dia. Apa maslahatnya? Tapi kalau dia melakukan itu agar tujuannya dia melihat mungkin si anak sudah besar, ya. Mungkin melalui si anak ada kekurangan-kekurangan si ayah yang bisa diperbaiki melalui anak. Mungkin anak yang datang menasihati ayahnya, begitu. Artinya dia itu semua dilakukan untuk maslahat, untuk memperbaiki si ayah. Atau mungkin kekurangan itu dilakukan di hadapan si anak, di mana si anak nggak tahu kalau ini sebuah maksiat. Si anak nggak tahu bahwasanya ini sebuah larangan. Oleh karena itu istri mengatakan, nak jangan ya, kamu jangan ikut bagaimana apa yang dikatakan ayahmu, misalnya apa yang dilakukan oleh ayahmu.
Ini juga termasuk yang dibolehkan supaya keburukan itu tidak menular kepada si anak. Itu dia. Tapi kalau tujuannya hanya sekedar curhat, tidak ada di sana unsur perbaikan dan lain-lainnya, maka hukumnya kembali kepada hukum yang haram, nggak dibolehkan. Dan bahkan kita mengkhawatirkan nanti si anak ini malah muncul rasa bencinya terhadap sang ayah. Muncul rasa bencinya terhadap sang ayah. Kita ketahui tidak boleh seorang anak benci kepada ayahnya. Apalagi sampai menimbulkan tindak tanduk yang menyakiti ayah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Apabila mereka, yaitu kedua orang tuamu, berupaya untuk mengajakmu berbuat syirik, ma laysa laka bihi 'ilm, yang kamu tak punya ilmu tentang masalah itu, fala tuti'huma, jangan kamu taati mereka. Tetapi satu hal, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap saja semasa di dunia kamu harus berbakti, kamu harus bersikap baik, kamu harus berperilaku baik terhadap kedua orang tuamu, walaupun orang tuamu itu adalah orang kafir atau orang musyrik. Itu dia. Tapi kalau orang tuanya kafir saja, seorang anak harus tetap berbakti kepada orang tuanya. Bagaimana kalau dia muslim, kemudian si ibu menceritakan itu, akhirnya muncul kebencian kepada sang ayah. Kita sendiri pernah merasakan, ketika kita sudah benci dengan seseorang, kita akan malas melihat wajahnya, apalagi untuk mentaati perintahnya. Kalau bisa kita nggak usah bertemu dengan dia. Begitu ikhwah. Jadi kalau terkait dengan sekedar cerita, itu jelas nggak dibolehkan. Sekedar curhat tak dibolehkan. Ini masuk pada hukum asal ghibah, yaitu dosa. Dan ghibah, gunjing, termasuk dosa besar, apalagi terkait dengan menghibahi suami sendiri. Karena akan membuka pintu maksiat yang lain. Apa itu? Durhakanya anak kepada ayahnya. Jadi intinya tidak dibolehkan, kecuali satu, diharapkan si ibu berharap, si istri berharap anaknya ini bisalah menasihati ayahnya. Mungkin si anak bisa lebih bijak dan lain-lainnya. Kemudian agar si anak jangan sampai meniru, karena dia mungkin tidak tahu ini perbuatan yang buruk. Tapi kalau hanya sekedar curhat nggak dibolehkan. Allahu a'lam bishawab.